suatu saat saya memberi ceramah di sebuah pemuda masjid. Itu udah lama sekali. Waktu itu saya pertama-tama menjadi dosen di Fakultas Hukum. Jadi saya diundang sama teman saya. Sekarang udah almarhum. Dia udah ya sakit apa ya, tapi mati waktu masih muda. Dia cerita sama saya, "Mas, ayo kita diskusi." Sama siapa? Sama teman-teman saya dari masjid. Berapa orang? Ya mungkin 3, 4, 5 orang. 6 orang lah paling banyak. Waduh, capek saya. Nak lain kali aja, sekarang aja lah. Tapi dia tahu kelemahan saya. Saya tuh suka makan sate kambing. Tapi itu zaman dulu, sekarang udah enggak boleh sama istri saya. Ya toh? Ini ada sate kambing bermar'i nunggu kita katanya. Langsung iman saya berubah karena mendengar sate kambing. Saya, "Ya jam berapa?" katanya. "Bener ini mau diskusi." "Iya, antar saya pulang dulu." Dia jemput saya ke kampus, saya pulang dulu. Saya bawa Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Arab. Ini salah satu pendekatan saya. Kenapa? Begitu saya baca Alkitab bahasa Indonesia, orang tidak percaya lagi. Karena apa? Kitabnya Kristen, semuanya itu terjemahan. Aslinya nggak ada. Kalau Islam di seluruh dunia kitabnya sama. Padahal nggak sama juga. Hanya kita nggak tahu saja. Mereka nggak tahu. Kalau saya tunjukkan ya beda-bedanya juga banyak. Pada saat diskusi itu, mereka tanya, "Coba di seluruh dunia ini kitab suci Quran itu sama bahasanya. Kristen bahasa aslinya nggak ada." Lalu saya buka tas saya, ini ada. Kaget mereka langsung nontonin satu-satu. Loh, nulisnya dari mana? Dari kanan ke kiri. Bukan dari kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Loh, kok mirip Al-Quran? Al-Quran mirip ini, lebih tua dari Al-Quran ini saya bilang. Tapi hurufnya seperti ini Pak ya, seperti bis antri bensin katanya. Ya terserah lah. Mau disebut apa kan bahasa Ibrani kotak-kotak kayak bis antri bensin katanya. Ya sudah. Nah, habis itu dia rupanya nggak punya bahan lagi untuk nanya saya, untuk debat saya. Alkitab bahasa asli saya bawa. Bukti keaslian saya tunjukkan. Nggak punya bahan lagi untuk mendebat kan. Ada seorang ustadz muda, dia tanya ke saya, "Pak Bambang, saya mau nanya ini." "Silakan nanya apa?" Saya santai-santai aja. Saya nggak pernah ngotot, nggak pernah ya model-modelnya bersaksi yang bombastis itu nggak pernah saya. Saya gayanya kayak ngomong biasa, kayak bertamu gitu. "Jangan tersinggung ya Pak." "Enggak, kenapa?" saya bilang. "Menurut Bapak?" "Ya kenapa?" saya bilang. "Yohanes pasal 14 ayat 6 itu benar apa enggak?" "Ya betul." "Bunyinya bagaimana Pak?" "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah kalau gitu Pak, Bapak percayakan itu betul? "Iya." "Kami ini orang-orang Islam. Bisa masuk surga apa tidak?" Ayo Anda kalau ditanya gimana? Yang hadir di Serama itu 150 orang. Kristennya cuma 4, saya dengan teman-teman saya ini. Ini saya seperti Daniel masuk ke kandang singa. Doanya bukan lagi jauhkanlah kami dari pencobaan, jadilah kehendakmu sekarang. Iya kan? Ya mau nanya gimana? Kalau Anda mau jawab tidak bisa, wah ini bahaya ini. Anda bisa apa-apain di situ kan? Karena menyinggung perasaannya. Tapi kalau saya jawab bisa, saya kompromi dengan iman saya. Ayo kira-kira jawabnya bagaimana? Tuhan kasih hikmat sama saya. Jadi gimana? Kok nggak dijawab-jawab? Saya masih mikir nih, gimana jawabnya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku kan Yesus Pak? Ya. Kalau gitu kamu bisa masuk surga apa tidak? Saya jawab, bisa. Nah, bisa berarti. Tapi nunggu timbangan dulu. Loh kok bisa? Loh ya, Anda tidak bisa saya ukur berdasarkan iman Kristen. Wah, Anda tidak percaya dengan Injil. Betul kan Anda nggak percaya? Katanya Injil sudah dipalsukan. Meskipun saya membuktikan Injil aslinya masih ada. Tapi saya tidak bisa memaksa kamu nggak percaya, ya sudah itu urusanmu. Tapi kan menurut Quran sendiri, juru selamat kan memang tidak ada. Keselamatan itu berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Wa tilkal jannatil lati urissumuha bimma kuntum ta'malun. Itulah surga yang dikaruniakan kepadamu berdasarkan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti pada hari kiamat ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan. Nanti ditimbang, kalau perbuatan baikmu lebih banyak, ya kamu insya Allah masuk surga, tapi nunggu timbangan dulu. Kalau nanti perbuatan jahatmu lebih banyak, ya masuk neraka. Itu saja, tunggu saja nanti. Tapi bisa nunggu hasil timbangan.
Terus tidak bisa ngomong dia. Sampai pertemuan itu bubar kira-kira jam 1 malam. Saya mau naik ke mobil gitu. Ada beberapa pemuda, yang lain-lain udah bubar. Beberapa pemuda itu nanya ke saya, Pak Bambang, boleh saya nanya satu lagi? Silakan. Ya, kalau orang itu ke surga Pak, didasarkan atas amal soleh yang ditimbang dulu. Bapak yakin enggak? Kalau ada orang yang masuk surga karena perbuatan baik, karena usahanya sendiri. Saya langsung lantang mengatakan tidak yakin. Jadi Bapak enggak percaya kalau keselamatan karena iman. Enggak percaya. Langsung dia diem. Ngapain orang ini kok diem? Itu solusinya gimana Pak? Solusinya ya terpaksa percaya sama Tuhan Yesus, saya bilangnya. Terus dia pergi. Habis itu ya terima kasih Pak. Pergi dia. Saya pikir apa dia marah atau apa? Ternyata bukan marah, dia mikir keras itu. Beberapa hari kemudian dia nelpon ke kampus saya. Pak Bambang ada. Karena saya pikir siapa itu? Pemuda-pemuda dari masjid. Oh janganlah. Saya lagi ujian. Nggak usah saya terima, nggak apa-apa. Paling-paling dia mau cari-cari. Pikiran saya gitu. Sampai bertahun-tahun saya tidak ketemu dia. Sampai suatu saat saya ini ada mimpin ibadah di kota Semarang. Habis selesai ibadah itu, jemaat seperti biasa orang-orang Pentakosta tradisional itu kan, duduk di depan salam-salaman. Sekalipun jemaatnya banyak tetap salaman-salaman. Sampai tangan saya juga sakit itu. Kalau salaman saking senengnya diginiin. Ya kan? Nah saya tetap aja. Tiba-tiba ada seorang sama istrinya. Satunya bawa anak kecil segini. Umur kira-kira 6 atau 7 tahun. Lalu ada bayi yang masih digendong sama si istri. Bapak masih ingat saya katanya. Saya ini sudah lupa minta maaf. Tapi saya rasanya pernah ketemu sama kamu. Ya Pak, pernah Pak. Bapak ketemu saya waktu ada diskusi di pemuda masjid. Beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa kamu di sini? Saya juga kurang pemberani Pak, nanggung resiko. Ya akhirnya terpaksa saya ikut Tuhan Yesus. Coba, saya tidak menduga bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi apa yang saya sampaikan itu membuat dia puas dengan jawaban-jawaban saya. Kendala-kendala yang selama itu mengusik dia, tidak percaya, akhirnya luntur.